Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah brand yang sudah terkenal dan mungkin penggunanya banyakkan wanita, tapi ada juga mungkin pria. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bersama Bapak Kilala Tilaar. Beliau adalah CEO Martha Tilaar. Halo Pak, apa kabar Pak Kilala? Halo Pak Ruby, apa kabar? Yes, sebelumnya thank you so much sih Pak atas waktunya buat sharing-sharing nih Pak. Oke, mungkin banyak orang yang tahu nih Pak. Nah, tapi belum tahu detail sejak kapan nih sejarah awal mulanya berdirinya perusahaan. Jadi kalau tadi ngomong Pak Ruby nanya, sejak kapan sih mulainya awalnya gitu? Awalnya tuh dimulai tahun 1970, jadi 52 tahun yang lalu Pak. Jadi sejak Ibu Martha dan Pak Alex suaminya itu pulang dari Amerika karena mereka dapat Pak Alex sebetulnya dapat beasiswa dari pemerintah. Ibu Martha kembali ke Indonesia ingin berwirausaha. Pada waktu itu Bu Martha lihat suatu peluang, yaitu zaman tahun 70 itu salon-salon kecantikan belum banyak Pak. Nah, kebetulan Bu Martha itu juga selama di Amerika mengambil pendidikan masalah salon dan juga kecantikan. Jadi berbekal itulah dia membuat suatu usaha kecil banget Pak, 4 kali 6 meter di garasi sewaan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Nah, pada waktu itu terobosannya adalah tentunya dia sebagai hairdresser atau beautician license Amerika kan gitu. Wow. Bisa berbahasa Inggris kan gitu karena dia kan di situ di Amerika. Nah, kemudian dia lihat inovasinya sederhana sih waktu itu tahun 70 tuh listrik suka mati hidup tuh Pak. Jadi dia jual lah barang-barang dia, sofanya lah segala macam, dia beli generator Pak, genset pada waktu itu. Sehingga salon dia itu mau mati listrik nggak pakai listrik tetap jalan Pak. Jadi Bapak bayangin kan kalau orang zaman dulu lagi di hairdo begitu tiba-tiba hair dryernya mati gitu kan, udah nunggu deh 2 jam kan. Bete deh. Bete kan gitu. Nah itu inovasinya. Terus kemudian hot and cold water. Dulu tuh kalau kita di salon kan biasanya cuci rambut tuh Pak. Iya. Cuci rambut tuh biasanya airnya dingin Pak. Suka kaget gitu. Wah dingin banget airnya gitu. Nah kalau ini dia ciptain hot and cold water gitu. Jadi airnya hangat kan gitu. Jadi nggak mengagetkan. Nanti cuma 2 aja inovasi dia. Terus kemudian salon itu bisa berkembang karena dia juga mungkin seorang marketers yang lumayan handal ya, Bu Martha itu. Jadi dengan modal dengkul sebetulnya dia tulis di secari kertas, dia tulis banyak, I am an American licensed beautician, I would like to serve you. Dan posisi salon itu kan ada di Menteng Pak, di situ banyak duta besar kan di situ. Nah dia kirimin tuh lewat loper koran gratisan karena nggak punya uang kan. Dia kirimin ke tetangga-tetangganya yang notabene adalah ambasador gitu. Nah mulai tuh datanglah ambasador Amerika gitu karena dia bisa berbahasa Inggris. Iya. Salonnya juga zaman itu dibilang high tech lah karena punya generator dan sebagainya. Datanglah si istri duta besar Amerika yang namanya Martha juga. Nah mulai dari situ Pak, word of mouth kan gitu. Kalau sekarang kan marketing gimmicknya adalah WOM kan word of mouth gitu kan. Nah dari situlah mulai pejabat-pejabat zaman tahun 70 itu pada berlangganan di situ. Jadi mulai dari satu pegawai, kemudian dengan garasi yang kecil itu, kemudian akhirnya keluarganya Ibu Martha yang ada di sebelahnya di rumahnya itu pindah ke garasi dan rumahnya dijadikan salon. Jadi saking berkembangnya itu. Ya. Nah, tapi lihat lagi peluang yang kedua, Pak. Peluang yang kedua zaman itu kan belum ada brand lokal, Pak. Nah, kalau buat kecantikan, brand lokal itu penting. Kenapa? Karena dia ngerti masalah keadaan iklim Indonesia yang lembab. Kulit Indonesia yang berbeda dengan kulit-kulit orang Caucasians atau orang-orang bule lah gitu. Nah, banyak dari klien-kliennya komplain nih, aduh saya jerawatan nih, gitu kan. Saya nggak pakai produk X import gitu kan, nggak cocok buat kulit ya Indonesia. Makanya waktu itu dia menggali apa sih perawatan tradisional untuk misalnya
perawatan facial untuk jerawat dan sebagainya. Akhirnya ketemulah beberapa formula-formula yang ternyata efektif loh di kulitnya klien-klien Indonesia gitu. Akhirnya mulai kepikir, buatlah kecil-kecilan gitu, UMKM style lah, produk-produk dari ramuan tradisional itu. Nah, kemudian berkembang dari situ, kemudian mendapat partner, singkat cerita lah, tahun 84 mendapat partner, para foundernya dari Kalbe Pharma. Nah, kemudian barulah di situ kita berkembang sebagai bisnis menengah gitu. Tadinya memang sangat kecil banget lah Pak, ada UMKM gitu, mulai dari dengkul, 1 pegawai, kemudian berkembang punya pabrik 1, kemudian pabrik 2, 3 tahun kemudiannya, dan ketiga dan keempat dan seterusnya. Jadi sekarang udah 52 tahun. Gitu Pak, kira-kira sejarah singkatnya itu begitu. Wow, nah sekarang produk apa nih Pak yang lagi hype nih? Jadi kalau misalnya kita di dunia kosmetik itu kan pasti perputaran produk life cycle-nya lebih cepat, Pak. Iya. Karena memang kita ngikutin tren ya. Iya. Jadi memang sekarang ini kita lebih banyak ngikutin riding the wave aja. Market lagi kepingin apa. Tetapi secara prinsipal benang merahnya tetap kita pertahankan sampai sekarang, udah 52 tahun, yaitu ramuan asli Indonesia. Jadi apapun stylenya sekarang gitu ya, harus bisa ada unsur Indonesianya karena memang ini adalah identitas dari bangsa kita gitu. Jadi mesti kita mempertahankan warisan-warisan budaya digabungkan dengan teknologi yang modern gitu. Jadi misalnya trennya misalnya hydration gitu. Kita ngelihat, kita kan karena kita bersama Kalbe waktu itu 25 tahun Pak. Kita pecahnya tahun 99 ya, 98 lah pada waktu krisis. Jadi segala macam metodologi research-nya itu pharmaceutical based. Nah, kita bersyukurlah punya partner yang memang long term, yang memang bisa ngajarin kita, dan sampai sekarang kita pertahankan masalah saintifiknya. Jadi misalnya, tadi kembali lagi, produk yang lagi happening, misalnya hydration. Kita lihat kimia ada banyak, tapi kita lihat beberapa tumbuhan Indonesia yang kita research. Salah satunya itu adalah Javanese rose misalnya, mawar Jawa gitu. Dia bisa juga melembabkan kulit dan sebagainya. Jadi tetap inovasinya tetap kekinian, tetapi ada nuansa keindonesiaannya yang lumayan kental di situ yang berdasarkan research gitu. Misalnya kayak gitu. Wow. Nah, sekarang apakah ini hanya di Indonesia saja Pak atau udah diekspor ke luar negeri semua? Kita sekarang untuk produk jadinya mungkin ada di 20 negara, Pak. Wow. 20 negara, tapi sekarang sejak tahun 2015 kita masuk ke industri baru yang berhubungan tentunya dengan kosmetik, yaitu industri ingredients, Pak, bahan baku. Karena sangat ironis ya, bahwa Indonesia itu kan kaya sekali ya. Yeah. Tetapi kita masih 90-85% bahan-bahan kita ini import. Meskipun asal muasalnya mungkin ngambil dari Indonesia tapi diolah di luar negeri kemudian balik lagi gitu. Nah, ini yang kita melihat bahwa harus ada perusahaan nasional yang mulai bergerak di hilirnya, Pak. Gitu. Pengolahannya, Pak ya. Pengolahan. Jadi dari petaninya kita sertifikasi, kemudian prosesnya kita lakukan gitu. Jadi bahan baku dan juga didukung dengan research kan, Pak. Research pembuktian klinikal gitu. Jadi bukan hanya konon kata nenek moyang, tetapi secara saintifik bisa dibuktikan. Gitu. Jadi itu kita sudah mengekspor bekerja sama dengan Clariant, salah satu perusahaan kimia terbesar di dunia. Kita ekspor ke 200 negara, Pak. Wow. Jadi bahan bakunya juga kita mulai. Kan Pak Jokowi kemarin ngomong import gitu kan. Nah sekarang kita harus mulai masuk ke bahan bakunya sehingga Indonesia tuh menjadi lebih kuat. Gitu. Bukan hanya tukang assembly atau tukang racik lah, tetapi juga mempunyai ketahanan yang cukup kuat gitu di bahan bakunya. Kayak kemarin COVID 2 tahun, supplier kita juga dari Eropa, dari Amerika juga tersendat kan. Akhirnya supply chain kita berantakan gitu. Nah, ini yang pelajaran yang sangat berharga bahwa Indonesia tuh harus punya ketahanan dari bahan bakunya. Sehingga apapun yang terjadi di dunia, mau ada perang, mau ada resesi, tetap kita masih bisa memproduksi dengan baik. Gitu. Wow, mantap Pak. Oke Pak, dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan, ini akan ada apa yang bakal diluncur ini Pak?
Jadi kalau kita sebagai brand yang cukup berumur ya Pak ya, 52 tahun gitu kan. Jadi memang kita melakukan banyak rejuvenasi daripada SKU atau produk-produk kita. Supaya apa? Supaya kita tetap relevan terhadap target market yang sekarang lagi surplus nih, yaitu generasi M sama generasi Z. Iya. Jadi kan challenge-nya sebagai pemain lama itu tetap relevan nggak sih gitu. Nah, itu yang kita coba lakukan 2 tahun terakhir, dan seterusnya kita akan coba melakukan terobosan-terobosan untuk menggait yang namanya MZ itu, apa namanya, Generation MZ gitu. Masuk ke dalam dunianya mereka begitu Pak ya? Dunianya mereka. Jadi ya challenge-nya gitu sih, kalau brand udah 52 tahun pasti mereka terkesan tua kan gitu. Nah, tapi kalau buat lihat apa sustainability daripada perusahaan yang harusnya long lasting, ya kita harus tetap relevan terhadap apapun target market barunya kan gitu. Nah, itu yang akan kita konsentrasikan, tentunya kembali lagi dengan menggunakan tanaman asli Indonesia yang didasarkan oleh research. Yang kedua yang akan next big thing-nya adalah kita akan bermain di hilir Pak, di raw materials. Karena belum banyak perusahaan-perusahaan nasional yang main di hilirnya gitu. Oke. Nah, Pak, dari banyaknya produk-produk yang diluncurkan nih, Pak nih. Nah, apa yang menjadi produk-produk unggulan atau penjualannya di tahun ini khususnya, Pak ya, yang tinggi, Pak? Jadi kalau kita ngomong tentang brand, kita punya ada 10 brand, Pak. 10 brand ya. 10 brand. Ada yang paling besar Sari Ayu, kemudian ada Rudy Hadiswarno, ada Mirabella, ada Biokos, ada Belia, ada Caring Colors, ada macam-macam lah Pak, Solusi dan sebagainya. Yang paling kuat dan pasti sudah menjadi household name adalah Sari Ayu, karena memang dari awalnya diciptakannya produknya dengan brand Sari Ayu. Nah, Sari Ayu sendiri itu ada multi kategori Pak, dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Nah, memang yang apparently yang memang lagi growing di tengah-tengah COVID itu skincare. Bapak tahulah sekarang semua orang buat skincare kan. Kenapa? Karena besarnya marketnya dan juga opportunity-nya juga lagi tumbuh kan gitu. Jadi skincare kita memang mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, dia angka 35%. Kemudian juga yang kedua adalah hair care Pak. Karena mungkin orang sekarang suka pergi-pergi terus takut COVID, mungkin mandinya lebih sering kali ya. Iya. Jadi lebih suka keramas kan, kalau kita habis dari mana-mana kan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita cuci kan. Iya. Nah, hair itu juga menjadi primadona gitu di kategori-kategori di zaman ini, zaman-zaman COVID dan peralihan lah antara COVID dan new normal kan gitu. Jadi 2 kategori itu cukup mengembirakan lah. Karena ada kebijakan dan juga ada problem, jadi ada juga Pak. Kalau waktu awal-awal COVID kita survive di hand sanitizer Pak. Karena memang waktu itu shortage, kita alihkan fungsi semua produksi untuk hand sanitizer, akhirnya kita bisa lumayan lah untuk survival di zaman-zaman kacau itu kan, tahun 2020 awal lah gitu kan, sampai 2021 akhir gitu. Tapi sekarang udah mulai. Nah, kita udah mulai lihat Jakarta udah mulai rame, orang di mall juga udah rame. Sekarang kita mulai tumbuh lagi, yang kita jagokan, yang dari dulu kita jagokan adalah make up Pak. Jadi make up is coming back. Banyak orang sekarang juga dandan karena mereka ketemu orang, kemudian mereka kawinan dan sebagainya kan. Iya. Nah, itu juga rising juga. Terus kemudian satu lagi yang lagi rising juga itu apa namanya untuk body care Pak, sama fragrance. Jadi zaman COVID tuh fragrance mati semua Pak. Tapi sekarang karena orang mulai juga aktivitasnya banyak, orang takut bau kan, jadi mereka juga fragrance juga lagi banyak. Gitu. Wow. Pak, saya mau penanya pendapat Bapak nih Pak. Kan banyak sekali yang menggaungkan tentang negara-negara lain lagi resesi. Bagaimana pandangan Bapak khususnya di Indonesia, dan juga bagaimana nih Marta Tilaar menghadapi kondisi tersebut? Ya, kalau kita lihat dari fundamental pemerintah sih, I'm very confident lah sama pemerintahan Jokowi ya. Selama ini kan masih bisa sustain ya, kita masih growth, dan juga level of inflation-nya juga kita masih bisa tahan gitu. Tapi kembali lagi 2021 presiden aja bilang 2023 presiden aja bilang gelap ya. Jadi kita tetap bisa optimis, tetapi harus juga berhati-hati karena kita nggak tahu impact terhadap Indonesia daripada
krisis resesi di dunia bagaimana gitu. Ini kan federal tax juga naik lagi kan. Jadi kita juga mesti lihat, dan juga 85% daripada kita punya raw material kan still import. Jadi tergantung dari dolar kan. Nah, ini dolar aja sehari-hari ini tadi cek udah 15.600 kan gitu. Nah, yang ini yang mesti harus menjadi menjadi acuan kita lah. Kita tahu juga kenaikan income juga nggak terlalu naik kan gitu. Nah, ini menjadi menjadi daya tekan gitu ya untuk manufacturer kayak kita, bagaimana kita bisa menyiasati untuk tetap menyajikan produk-produk yang affordable sama target market kita gitu. Karena pastilah bensin naik kemarin segala macam kan, pasti juga pengeluaran bulanan juga untuk produk-produk kecantikan juga pasti menurun. Meskipun kalau kita lihat baca-baca di Forbes kemarin membahas bahwa apapun kondisinya kecuali COVID gitu ya, resesi apapun yang paling bisa bertahan tuh ada dua, makanan sama kosmetik gitu. Jadi ya kita juga tetap optimis bahwa lipstick effect kan, kalau mereka ngomongnya lipstick effect ini bisa membantu kita survive di tahun 2023 dan bahkan bisa growing gitu. Wow. Jadi kesimpulannya berhati-hati, optimis lah gitu. Hati-hati, optimis tetap, tapi hati-hati gitu Pak ya. Nah, Wow, Pak, 52 tahun kan juga nggak mudah, pasti banyak rintangan dan juga halangan. Nah, apa yang menjadi rahasia suksesnya Martha Tilaar Group ini, Pak? jadi kalau di kita punya core value yang menurut saya relevan lah di dalam setiap business decisions or business relationship yang kita buat ya. Jadi kita punya namanya G2, ejaan lama DJITU. G2, DJITU. Yaitu kalau kita melakukan bisnis, kita harus punya prinsip inilah. Gitu. Yang pertama, kita harus disiplin. Gitu ya. Disiplin dalam segala hal, baik kita the way we manage the business, the way we have relationship with clients or customers gitu ya, kita harus disiplin. Kedua yang paling penting kalau dalam bisnis itu jujur, Pak. Jujur. Jadi ini ilmu lama lah ya, bahwa kalau bisnis itu harus jujur, karena bisnis itu based on relationship kan. Jadi kalau kita mengkhianati suatu komitmen, itu nama kita jelek dan pasti kita nggak akan bertahan lama. Jadi jujur. Kemudian yang ketiga itu adalah pilar yang juga penting adalah innovation. Nah, di dalam bisnis ini kalau kita nggak innovate, kita nggak being relevant to target market, dan target market kita atau customer kita akan pergi dari kita karena kita udah nggak appealing to them gitu. Jadi innovation tuh harus drive the business forward gitu. Nah, yang kedua sebetulnya saya tambahin adalah iman, Pak. Ya, jadi kita harus punya iman, meskipun kita optimis, percaya diri dengan kemampuan diri kita, tetapi ada kekuatan-kekuatan lain di luar kontrol kita, yaitu yang bisa membuat kita bertahan lah dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Pastilah bisnis ini bisa bertahan lama kan gitu. Amin. Kemudian amin, gitu kan. Terus ada T, Pak. T itu tekun, Pak. Nah, bisnis itu up and down, bisa di atas, bisa di bawah. Nah, kita harus tekun aja, Pak. Nggak boleh patah pada saat kita di bawah, dan juga nggak boleh malas pada saat kita di atas. Jadi kita memang harus terus berusaha gitu, sebaik mungkin. Nah, kemudian yang terakhir ada U. U itu ulet. Jadi harus panjang nafas gitu kan, panjang nafas. Karena kalau misalnya bisnis tuh ya naik turun kan gitu, Pak. Jadi kalau misalnya kita cuman nafasnya sebentar ya bosenan, ya udah selesai lah bisnisnya, nggak akan tahan lama gitu. Jadi memang harus fokus dan juga harus tekun gitu ya, Pak. Gitu. Nah, kalau dari saya itu kan dari ajaran ibu saya. Jitu itu ajaran Ibu Martha lah gitu. Nah, di era saya, ini saya tambahin aja. Jadi jitu saja, Pak. S apa dia? Saja gitu kan. Saja itu apa ya? Saja itu adalah S-nya itu simplicity. Jadi jangan buat ribet. Suatu keputusan harus dibuat dengan data yang benar, ringkas, dan cepat. Karena di masa sekarang kalau nggak cepat ditinggalin orang, Pak. Oh, itu ya. Saingannya luar biasa kan gitu. Terus kemudian A-nya itu adalah actual. Kita harus benar-benar dengerin apa yang customer mau. Actual.
terus juga aware terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi kita harus tetap keep the information actual gitu. Sehingga kita membuat business decisions atau kita membuat suatu program itu benar-benar sesuai dengan keadaannya kan gitu. Nah, J itu adalah joyful, Pak. Wow, si joyful. Joyful itu ada dua arti. Yang pertama harus bersyukur, pandai-pandailah bersyukur gitu. Tapi yang kedua adalah harus happy, Pak. Kalau misalnya karyawan kita dan kitanya nggak happy, dan kerjanya jadi setengah-setengah gitu. Tapi if we are happy, every time we go to office, we are happy gitu. Semua pekerjaan itu akan lebih mudah dan lebih cepat dan lebih bagus gitu dihasilkannya. Gitu. Yes. Yang terakhir, Pak. Dan gitu yang terakhir itu adalah atentif, Pak. Atentif. Jadi kita harus bisa mendengar karyawan kita harus bisa mendengar our stakeholder lah, supplier kita, customers kita, pemerintah, semua kita harus dengerin. Karena itu adalah masukan. Jadi nggak boleh anti kritik, Pak. Kalau misalnya kita udah anti kritik, berarti kita udah jumawa gitu, bahwa kita sombong banget gitu, nggak pernah salah dan nggak pernah ada masukan gitu. Nah, dengan rajin mendengar itu kita punya banyak peluru untuk memperbaiki diri kita gitu. Kalau kita nggak mau, cuma ngomong aja nggak mau dengerin, itu kita akan terjerumus ke dalam kesombongan lah. Gitu. Jadi itu jitu saja. Wah, keren banget. Wah, Pak Kilala, thank you so much sih sudah berbagi. Ini banyak insight-insight yang powerful sekali dan sangat bermanfaat. Sekali lagi thank you dan juga sukses buat Martha Tila Argup. Jitu saja. Disiplin, jujur, innovation, iman, tekun, ulet. Saja simplicity, actual, joyful, dan attentive. Atau rajin mendengar. Wah, keren banget. Thank you so much sekali lagi, Pak. Wah, saya pun dapat insight banget. Saya mendengarkan dengan fokus sih, Pak. Wah. Thank you. Thank you banget buat semangatnya juga, Pak. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman udah menyaksikan Rahasia Investasi Sukses bersama Martha Tila Argup, bersama Kilala Tila. Sekali lagi, sukses buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Bye-bye.